Pemirsa, akibat hujan deras, tebing tol Jor Veteran di Pesanggerahan Jakarta Selatan Sabtu siang longsor. Longsor di tol Jor Bintaro Veteran ini merupakan yang kedua kalinya terjadi. Video amatir ini merekam detik-detik longsor di tol Jor Veteran Bintaro. Longsor tebing tol Jor Veteran bahkan menutup sebagian Jalan Mulia Bakti Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Sabtu sore. Longsor diakibatkan oleh intensitas hujan yang tinggi hingga menggerus tanah penahan tol. Petugas jasa marga yang mendatangi lokasi berupaya membersihkan sisa-sisa gundukan tanah yang menutup jalan. Menurut petugas PPSU, kejadian ini sudah kedua kalinya tol Jor Veteran. Meski terjadi longsor, tidak mengganggu akses tol Jor mengarah Serpong dan juga sebaliknya. Pemirsa, tebing setinggi 4 meter longsor dan menimpa 4 rumah di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Tidak ada korban jiwa dalam musibah longsor tebing ini. Pemirsa, beginilah kondisi puing sisa rumah yang tertimpa tebing longsor di Jalan Janur Raya, Kampung Tipar, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Pemirsa, banjir yang mengguyur wilayah Jakarta Selatan membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Selain pemukiman Pondok Karya Mampang, banjir juga merendam ruas jalan utama Kemang dan Ciledug pada Sabtu sore. Sambil menuntut motornya, seorang pemotor ini nekat menerobos banjir. Sejumlah anak-anak bahkan bermain air di tengah arus banjir. Hujan deras yang mengguyur kota Jakarta sejak Sabtu siang membuat aliran kali Mampang meluap. Akibatnya ratusan rumah di permukiman Pondok Karya Jakarta Selatan terendam banjir hingga ketinggian 50 cm. Banjir membuat aktivitas warga sekitar terganggu. Diketahui kawasan ini merupakan langganan banjir yang disebabkan curah hujan tinggi dan kiriman dari hulu sungai kawasan Bogor. Banjir kali ini akibat dari antrian air juga sama luapan dari kali sehingga terjadi genangan di sekitaran Pondok Karya. Hujan deras yang melanda kawasan Jakarta Selatan juga membuat ruas jalan utama Kemang tergenang air setinggi 40 cm. Sejumlah pemotor bahkan terpaksa melewati jalur trotoar guna menghindari motor mogok akibat banjir. Selain intensitas hujan tinggi, banjir juga disebabkan saluran air yang tak mampu menampung debit air. Sejumlah petugas Dinas Sumber Daya Air dan PPSU yang berada di lokasi langsung membantu mengatur lalu lintas. Tak hanya kawasan Kemang, hujan deras yang mengguyur kota Jakarta sejak Sabtu pagi juga membuat jalan Ciledug Raya Seskoal tergenang hingga 50 cm. Akibatnya sejumlah kendaraan mengalami mati mesin setelah nekat menerobos genangan air. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Masih dari informasi banjir, pemirsa, akibat hujan deras disertai luapan air kali, sejumlah pemukiman warga di Jakarta Barat juga terendam banjir. Di Kebonjeruk, ketinggian banjir bahkan mencapai 100 cm. Begitu juga di Cengkareng, Jakarta Barat, sejumlah warga memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sejumlah warga ini dievakuasi menggunakan perahu karet. Tim BPBD Pemkot Jakarta Barat juga melakukan pencarian warga yang meminta pertolongan untuk dievakuasi di tengah permukiman warga yang terendam banjir di Jalan Haji Mohajar, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Sabtu sore. Banjir dengan ketinggian hingga mencapai 100 cm disebabkan intensitas hujan tinggi dan luapan kali Sekretaris. Sejumlah warga bahkan memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka guna mengamankan barang berharganya. Dari kali airnya, banjir dari kali turunnya. Ya. Saya
tahu sih itu aja ya. Oh gitu. Ini dari kapan Bu banjirnya Bu? Dari habis zuhur ke sebelum zuhur. Sebelum dohor. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Jakarta juga membuat sejumlah ruas jalan maupun 3 RT di permukiman Kelurahan Kedaung, Kaliangge, Kecamatan Cengkaring, Jakarta Barat terendam banjir. Sejumlah warga pun memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir setinggi hingga 80 cm diakibatkan hujan deras dan tidak adanya rumah pompa. Air banjir yang masuk ke rumah-rumah warga membuat aktivitas warga terganggu. Banjir kalau setiap hujan itu pasti banjir. Karena apa? Karena di sini kan memang belum ada rumah pompa. Justru dari warga khususnya RT 1, 2, dan 3 ini mohon kepada pemerintah yang terkait minta dibikinkan rumah pompa lah seperti yang tempat-tempat lain dari RW lain atau di RT lain. Warga berharap pemerintah setempat segera turun tangan mengatasi banjir di Jakarta agar tidak menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, tim kontributor iNews melaporkan. Tidak hanya di Jakarta Barat, banjir juga merendam kawasan Jakarta Timur. Dari data BPBD DKI Jakarta, sedikitnya ada 58 RT di Jakarta tergenang banjir. Di ruas Jalan Duren Sawit, banjir membuat aktivitas pengendara terganggu. Begitu juga di Kebon Pala, banjir membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Beginilah kondisi banjir yang merendam ruas Jalan Raden Intan Duren Sawit, Jakarta Timur Sabtu sore. Banjir setinggi kurang lebih 30 cm ini selain diakibatkan intensitas hujan tinggi sejak Sabtu siang, banjir juga disebabkan buruknya drainase sehingga air tidak dapat mengalir normal. Petugas sumber daya air Kecamatan Duren Sawit berusaha membersihkan saluran drainase agar banjir segera surut. Sementara di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur, genangan air banjir tidak setinggi seperti biasanya. Ketinggian banjir di kawasan ini hanya setinggi 10 cm. Pasalnya banjir kali ini disebabkan intensitas hujan tinggi dan bukan banjir kiriman dari Bogor. Karena dari pengiriman Bogor. Oh. Jadi dari Bogor tuh air kiriman kalau hujannya tinggi. Kalau dari Bogornya hujan terus, di sini pasti tinggi. Oh. Berarti kalau di Jakarta hujan gede ataupun sedang, di sini tuh sebenarnya nggak terlalu terdampak banjir itu. Enggak. Sementara data dari BPBD DKI Jakarta, sedikitnya ada 58 RT di Jakarta yang tergenang banjir. Di antaranya, Jakarta Selatan merupakan wilayah yang banyak terdampak banjir hingga mengenangi 38 RT. Jakarta Timur banjir mengenangi 14 RT. Dan Jakarta Barat banjir mengenangi 6 RT. Dari Jakarta, Rio Manik dan Danandaya Adiputra melaporkan. Pemirsa, imbas hujan deras disertai air laut pasang, Jalan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara juga terendam banjir. Akibatnya sejumlah pemotor yang nekat menerjang banjir mengalami mati mesin. Beginilah kondisi banjir yang merendam Jalan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara pada Sabtu sore. Ketinggian banjir yang mencapai 30 cm ini membuat sejumlah kendaraan roda yang nekat menerjang genangan banjir mengalami mati mesin dan terpaksa harus didorong. Banjir juga membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Sebagian warga ini bahkan terpaksa beraktivitas di tengah genangan banjir. Banjir kerap melanda kawasan Jalan Kapuk Muara terlebih saat hujan deras tiba. Sejumlah warga korban banjir di perumahan Pondok Maharta, Tangerang Selatan, Banten mulai dievakuasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD ke tempat yang lebih tinggi. Dari data BPBD Tangerang Selatan hingga malam tadi terdapat 9 perumahan warga yang masih terendam banjir. Sambil menggendong bayinya, satu keluarga ini dievakuasi menggunakan perahu karet. Banjir yang merendam perumahan Pondok Maharta di Pondok Aren, Tangerang Selatan ini masih tinggi Sabtu malam. Sejumlah warga lainnya juga terpaksa dievakuasi menggunakan perahu karet ke tempat yang lebih aman oleh tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat. Data dari BPBD Tangerang Selatan mencatat hingga Sabtu malam sedikitnya ada 9 perumahan warga yang masih terdampak banjir.
Seorang korban banjir mengaku perumahan Pondok Maharta memang menjadi langganan banjir saat hujan deras turun. Dari Bogor mau pulang ke rumah. Terus sekarang kondisinya hujan gitu, banjir. Iya. Dikabarin banjir jam berapa tadi? Apanya? Dikabarin banjir sama siapa? Di kantor bule, tante. Oh, tante. Emang ini langganan banjir atau gimana rumah ibu? Iya, langganan banjir. Udah berapa itu banjir. Berarti ini mau pulang gitu ya? Iya. Warga korban banjir kini sangat membutuhkan bantuan seperti makanan siap saji, makanan bayi, pakaian, alat kebersihan, dan alat tidur. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Bekasi, Jawa Barat membuat Jalan Raya Kalimalang, tepatnya di bawah kolong tol Jor, Kota Bintang arah Jakarta, banjir setinggi 50 cm. Tidak hanya itu, pemirsa, ratusan rumah warga di perumahan Boulevard Hijau, Kota Bekasi, Jawa Barat juga terendam banjir. Terjang banjir di kolong tol Jor, Kota Bintang arah dari Bekasi menuju Jakarta. Tingginya genangan air yang mencapai 50 cm tak jarang membuat kendaraan mogok. Sejumlah warga membantu pengendara motor yang ingin melintas. Tidak adanya pompa air membuat banjir di kawasan ini kerap terjadi jika turun hujan. Hujan begini selalu banjir atau gimana, Pak? Ya kalau setiap hujan ya banjir, Pak. Selalu banjir nih? Iya. Nggak bisa dilintasin? Nggak bisa. Pokoknya kalau setiap hujan gede pasti banjir. Jika hujan tidak reda, dipastikan ketinggian air akan terus meningkat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Sementara dampak banjir akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat sejumlah ruas di Jakarta macet. Salah satunya adalah di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Ruas Jalan Gatot Subroto dari arah Pancoran menuju Selipi ini sempat mengalami kemacetan parah pada Sabtu sore. Pasca diguyur hujan dengan intensitas yang tinggi, para pengendara roda 2 dan juga roda 4 bahkan hanya bisa melaju kendaraan di bawah 10 km per jam. Diketahui, kemacetan di depan JCC Senayan Jakarta terjadi sejak Sabtu siang, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kemacetan arus lalu lintas berlangsung hingga ke arah Senayan Park dan Selipi, Jakarta Barat. Pemirsa, BMKG memprediksi hujan lebat yang disertai angin kencang masih akan melanda wilayah Jabodetabek hingga sepekan ke depan. Penyebab turunnya hujan ini dikarenakan saat memasuki musim kemarau, antara lainnya adalah La Nina yang semakin memperkuat potensi pembentukan awan hujan. Hujan deras yang disertai dengan angin kencang melanda Jakarta dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir. Tak hanya mengakibatkan banyaknya pohon tumbang, guyuran hujan yang deras juga membuat sejumlah ruas jalan di Jakarta tergenang air. Meski saat ini masih memasuki musim kemarau, namun menurut BMKG hujan tetap bisa turun akibat adanya pola perubahan cuaca. Meski begitu, BMKG melihat jika fenomena tersebut merupakan hal yang biasa terjadi saat musim kemarau. BMKG memprediksi hujan deras yang disertai dengan angin kencang masih akan terjadi di Jakarta dan sekitarnya hingga sepekan ke depan. Pengaruh fenomena-fenomena cuaca tersebut, mulai dari MGO, gelombang Rossby, dan adanya suhu muka laut yang masih hangat, itu masih diperkirakan masih menimbulkan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir atau juga angin kencang di sebagian besar wilayah Indonesia secara umum pada periode tanggal 6 hingga 12 Juli 2024 atau sepekan ke depan. Begitu juga dengan sejumlah wilayah lain di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Terima kasih Anda masih di seputar iNews Pagi bersama dengan saya Camar Haenda. Pemirsa, libur akhir pekan, libur sekolah, kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat masih menjadi sasaran berlibur warga Jakarta. Dan untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem rekayasa lalin. Dan berikut laporan Irfan Hardiansyah bersama juru kamera Nadifa Adit. Baik pemirsa, beginilah suasana di Sabtu malam di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Dan untuk volume kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak ini terlihat ramai. Dan di masa libur akhir pekan,
dan juga minggu terakhir masa liburan sekolah, tempat wisata di jalur puncak ini masih menjadi destinasi yang paling banyak dikunjungi. Karena memang kawasan puncak sendiri banyak tempat wisata yang menarik untuk bisa dikunjungi oleh wisatawan. Dapat dilihat dari layar kaca Anda, pemirsa, dari pantauan via udara dan juga darat untuk kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah puncak ini terlihat padat merayap. Dan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kepadatan yang berkelanjutan, Satlantas Polres Bogor sejak Sabtu siang ini telah melakukan berbagai rekayasa lalu lintas, mulai dari kontraflow, kemudian juga ganjil genap, kemudian yang terakhir ini sistem satu arah atau one way. Dan saat ini telah diberlakukan sistem satu arah atau one way dari arah Jakarta menuju ke arah puncak. Kemudian juga pihak Satlantas Polres Bogor ini menghimbau kepada pengendara yang akan melintas di kawasan Simpang Gadok atau yang akan menuju ke arah puncak untuk berhati-hati dan memastikan kendaraan Anda layak jalan, dikarenakan memang untuk jalur puncak sendiri ini banyak tanjakan dan juga berliku. Dan yang terakhir, pihak Satlantas Polres Bogor juga menghimbau kepada para pengguna yang akan melakukan perjalanan menuju ke arah puncak ini untuk memastikan saldo e-tol Anda cukup agar menghindari terjadinya ketersendatan di pintu tol exit Ciawi. Dari Bogor, Jawa Barat, Irfan Herdiansah, Nadipa Dine, iNews melaporkan. Pemirsa, meski diguyur hujan deras, Festival Asia Afrika 2024 yang digelar di Bandung tetap berlangsung meriah. Masyarakat antusias menyaksikan parade karnaval budaya dari berbagai daerah. Hujan lebat yang mengguyur Bandung tidak mengurangi semarak Festival Asia Afrika 2024. Ribuan warga antusias menyaksikan parade karnaval budaya yang menjadi puncak acara Festival Asia Afrika 2024. Para peserta mengenakan pakaian tradisional sejumlah daerah dan juga negara. Sejumlah komunitas turut meramaikan parade. Keren banget, cantik-cantik banget ya Buat. Keren banget ya. Cantik-cantik. Cantik-cantik ya. Iya. Apa yang paling menarik menurut kakak? Yang cewek-ceweknya tadi pada cantik-cantik. Cantik-cantik ya. Iya banget. Tadi budaya apa nih yang paling kakak senang? Dari yang tadi pakai baju putih kalau nggak salah. Festival Asia 2024 yang digelar memperingati Konferensi Asia Afrika yang ke-69 dihadiri 32 delegasi negara se-Asia Afrika. Jumlah ini meningkat 2 kali lipat dari tahun lalu, yang dimana dihadiri oleh 16 delegasi negara. Salah satunya adalah Sri Lanka. I think that today's event is a beautiful one. You know, we are getting to 69 years of Bandung Conference, which was signed in 1955. So to say today, this is proof that the Bandung spirit is still alive. Acara yang digelar di sepanjang Jalan Asia Afrika Kota Bandung ini berlangsung 2 hari, mulai kemarin hingga hari ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung melaporkan. 6 pekerja kantor terjebak di dalam lift di Tambora, Jakarta Barat. Usai terjebak lebih dari 30 menit, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi para pekerja. Satu, aman, pastiin aman. Barang-barangnya keluarin dulu. Satu persatu karyawan ini dievakuasi dari dalam lift. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kantor Tambora, Jakarta Barat sebelumnya langsung mendatangi sebuah kantor di Jalan Gedung Panjang, Tambora, Jakarta Barat, Sabtu sore. Para petugas langsung berupaya mengevakuasi 6 pekerja yang terjebak di dalam lift selama lebih dari 30 menit. Usai menggunakan alat berupa gunting hidrolik dan linggis, petugas akhirnya berhasil membuka paksa pintu lift. Meski petugas sempat kesulitan membuka pintu lift, ke-6 pekerja yang terdiri dari 4 wanita dan 2 pria akhirnya bisa dievakuasi dari dalam lift. Boleh. Keluar dulu. Kami mengucapkan terima kasih kepada petugas damkar dari sektor Tambora telah membantu mengevakuasi kami dari lift. Terima kasih. Belum diketahui penyebab pintu lift yang berada di kantor tersebut tak mau terbuka. Diduga akibat adanya kerusakan alat sensor buka tutup pintu lift. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah, warga di sejumlah daerah menggelar pawai obor. Salah satunya adalah di Cimahi, Jawa Barat, di mana ribuan orang mengikuti pawai obor sekaligus untuk mendukung Palestina. Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat di kota Cimahi turun ke jalan mengikuti acara pawai obor. Acara turut diikuti marching band Madrasah Negeri 1 Kota Cimahi. Mohon maaf kepada masyarakat di sekitar. Acara ini untuk menyambut peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Sholawat dan takbir menggema di sepanjang ruas jalan, mulai dari depan Masjid Agung Cimahi hingga kantor DPRD Kota Cimahi. Acara ini juga merupakan upaya agar masyarakat Kota Cimahi memberikan dukungan terhadap rakyat Palestina. Rangka memperingati Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1446 Hijriah, komponen organisasi Islam yang dikomandai oleh MUI dengan seluruh komponen ormas Islam ditunjang oleh seluruh organisasi yang ada di bawahnya melakukan bahwa bagaimana memeriahkan Tahun Baru Islam ini dengan semangat persatuan. Pawai obor peringati Tahun Baru Islam juga digelar di Jember, Jawa Timur. Membawa obor dari bambu, warga bersukacita sambil berjalan kaki menyusuri jalanan perkampungan dan perumahan. Dengan digelarnya pawai ini, diharapkan menjadi momen persatuan dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Dari Cimahi dan Jember, Yono dan Bambang Sugiarto melaporkan. Ya, memanfaatkan limbah kotoran ternak, seorang warga di Kebumen, Jawa Tengah mengolahnya menjadi pupuk organik. Tingginya permintaan tak hanya mendatangkan cuan, namun membuka lapangan pekerjaan hingga menjadi badan usaha milik desa. Sejumlah pekerja di Kebumen, Jawa Tengah mengolah limbah kotoran ternak untuk digunakan sebagai pupuk organik. Dalam pengolahannya, kotoran ternak dicampur dengan cairan khusus hingga mempunyai manfaat bagi tanaman. Penggunaan pupuk organik meningkatkan produktivitas hasil pertanian namun juga mengurangi penggunaan pupuk kimia. Bahkan sejak tahun 2017 lalu, areal pertanian warga di kawasan Desa Singosari, Kecamatan Ambal, Kebumen, Jawa Tengah lebih banyak menggunakan pupuk organik. Hari ini warga Desa Singosari lagi bikin pupuk organik padat. Yang pada dasarnya itu bahan bakunya ngambil di lingkungan desanya masing-masing, terutama bahan bakunya dari limbah kotoran ternak. Tingginya permintaan pupuk organik tak hanya menghasilkan cuan namun juga membuka lapangan pekerjaan hingga dibuat menjadi badan usaha desa. Kita lihat BUMDes di Kabupaten Kebumen sekarang cukup tinggi, mayoritas mengadakan pertokoan seperti di Karangsari, kemudian Kebulusan, dari aset 400 sekarang sudah 1 miliar lebih. Peningkatan ekonomi desa mencegah urbanisasi. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Juhartoyo melaporkan. Terima kasih Anda masih di seputar Anyus Pagi bersama saya Camar Haenda. Pemirsa, stasiun kereta cepat dipadati para penumpang, 400.000 tiket bahkan terjual selama periode libur sekolah 14 Juni hingga 7 Juli 2024. Dan berikut laporan Ayu Pratewi serta juru kamera Muhammad Zulkarnain. Pemirsa, selama periode libur sekolah dari 14 Juni hingga 7 Juli 2024, jumlah penumpang kereta cepat UWUS mengalami peningkatan sebanyak 20% jika dibandingkan dengan hari biasanya. Sebanyak 400.000 tiket sudah terjual dan mayoritas para pembeli tiket ini sudah membeli jauh-jauh hari. Selain memang banyak sekali warga ataupun masyarakat yang melakukan perjalanan untuk berlibur selama libur sekolah, namun ada juga beberapa warga yang hanya datang ke Bandung untuk menyaksikan festival di Asia Afrika yang saat ini sedang dihadiri oleh puluhan delegasi dari negara-negara lain. Dan dari pihak KCIC menyebutkan bahwa peningkatan penumpang ini memang sudah terjadi sejak Hari Raya Idul Adha dan menyusul hingga saat ini libur sekolah. Untuk itu kepada masyarakat yang akan menggunakan kereta cepat WUS dihimbau untuk dapat membeli tiket jauh-jauh hari dari hari keberangkatan. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Muhammad Zulkarnain, Anyus melaporkan.
Partai Perindo menggelar diskusi bertajuk Politik Reborn volume 1 bertajuk Siapa Layak Pimpin Jakarta. Diskusi politik itu juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih sosok pemimpin yang ideal di Jakarta. Acara yang digelar di MNC Conference Hall Jakarta ini menghadirkan 3 narasumber utama, yakni Ketua Bidang Politik Demokrasi PBHMI Bambang Irawan, Direktur ICRC Konsultan Politik Hadi Suprapto Rusli, serta CEO Think Policy & Co-Head Sekretariat Bijak Andita Utami. Para pemateri bertukar gagasan seputar isu prioritas Jakarta dan pemerintahan yang sekaligus diharapkan menumbuhkan kesadaran pemilih mengenai sosok pemimpin ideal Jakarta pada pilkada mendatang. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio menegaskan diskusi ini untuk membuka ruang bagi generasi muda berperan dalam politik. Dan tentunya kita harapkan bisa tidak hanya menjadi ruang gagasan, tetapi tadi bahwa ini bisa menjadi ruang aspirasi generasi muda yang bisa disalurkan melalui Partai Perindo. Diskusi politik ini juga menjadi agenda rutin Partai Perindo untuk membuka wawasan baru tentang politik terhadap generasi muda. Jadi acara Politik Reborn ini adalah program DPP Perindo yang baru kita luncurkan, di mana kita menyiapkan satu program kolaborasi dengan organisasi-organisasi pemuda. Kebetulan di acara pertama tadi kita kolaborasi dengan PBHMI. Ya, tentunya ini akan menjadi kegiatan yang sangat kontinu yang kita lakukan dengan berbagai tema dan isu yang kita akan gagas seperti itu. Dan kita juga ingin mendapatkan feedback dari masyarakat secara luas. Hadirnya ruang diskusi ini menjadi komitmen Partai Perindo untuk terus aktif menyuarakan gagasan untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan yang makmur dan sejahtera di Indonesia. Dari Jakarta, Esra Ambarita Aristiawan iNews melaporkan. Sektor swasta di bidang food and beverage bekerja sama dan berkolaborasi dengan NOC dalam mendukung atlet Indonesia di ajang Olimpiade Paris tahun ini. Pihak sektor swasta tersebut juga meluncurkan produk baru, es krim jenis Crispy Balls, yang didedikasikan untuk para atlet di Olimpiade Paris 2024. Ice Group secara resmi mengumumkan dukungannya dalam olahraga sebagai Worldwide Olympic Partner 2024 dan Official Ice Cream of Timnas Indonesia di perhelatan Olimpiade Paris 2024. Dalam peresmian tersebut hadir legenda bulu tangkis Indonesia, Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma, serta 2 atlet yang siap mengharumkan nama Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024, yakni Eko Yuli Irawan, atlet angkat besi Olimpiade Paris 2024, dan Fatur Gustavian, atlet menembak Olimpiade Paris 2024. Jae-gwang, CEO Ice Group, dalam sambutannya menyatakan bahwa dukungan dari Ice tidak terlepas dari komitmennya dalam menghadirkan bukti nyata dalam kualitas dan inovasi produknya, serta komitmen mendukung dunia olahraga baik secara nasional maupun internasional. Di Indonesia 10 tahun yang lalu kita selalu berkomitmen untuk menyediakan produk yang inovatif, yang sehat. Dan salah satu hidup sehat itu selain produk yang sehat pasti hidup yang sehat. Hidup sehat itu pastinya melalui olahraga. Sehingga diawali dari Asian Games 2018, ICE kemudian berkelanjutan selalu mendukung olahraga Indonesia, terutama di olahraga masyarakat dan juga event-event nasional dan internasional. Dan pada saat ini, tahun ini olahraga internasional yang paling tertinggi itu adalah Olimpiade Paris 2024, sehingga ICE memutuskan untuk mendukung atlet-atlet Indonesia untuk berlaga dan untuk membawa nama besar Indonesia ke panggung internasional. Kita telah menandatangani kerjasama dengan ICE karena ICE merupakan official partner dari Olimpiade Paris 2024. Ini sangat bangga saya karena ICE ini merupakan produk yang diciptakan dan diproduksi dari Indonesia. Jadi saya sebut tadi dari Indonesia untuk Indonesia. Itu untuk bekerja sama dengan banyak pihak yang ingin memberikan dukungan baik itu langsung maupun melalui Komite Olimpiade Indonesia kepada para atlet terbaik kita yang akan menjadi duta kita di ajang olahraga tertinggi dunia yaitu Olimpiade Paris 2024. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Julkarnain, iNews melaporkan.